moderator dan aku sudah ditemani 3 narasumber keren kita nih. Ada Nasya, ada Kak Ardan, dan ada Atta. Nah, di sini kita akan membahas topik yang hangat yang sedang terjadi baru-baru ini, yaitu turunnya IHSG yang cukup signifikan karena reshuffle menteri. Oke, mungkin apa sih penyebabnya, terus gimana solusinya, dan lain sebagainya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, Nasya mungkin bisa diceritain dulu nih, kenapa sih setiap kali ada gejolak politik seperti reshuffle menteri kemarin, pasar itu selalu bereaksi negatif? Bener nih Kak Mara, jadi pada dasarnya sendiri pasar modal itu sangat sensitif gitu terhadap ketidakpastian. Ketika ada reshuffle, pelaku pasar itu langsung yang bisa menilai gitu loh, apakah orang yang dituju ini mempunyai rekam jejak yang bagus, atau apakah kebijakan depannya ini lebih pro ke pasar atau tidak. Nah, kalau misal petunjuknya aja menimbulkan daya tanya, otomatis IHSG bisa langsung koreksi dong. Nah, itu yang terjadi kemarin Kak. Wah, menarik banget ya. Mungkin kalau dari sudut pandang makroekonomi itu gimana sih? Dari Atta dulu mungkin. Oke, kalau kita lihat dari IHSG yang turun akibat investor asing pada menjual sahamnya itu karena dari adanya perubahan reshuffle dari Menteri Keuangan yang Sri Mulyani diganti kan, yang dimana dia punya kredibilitas yang bagus lah di kancah global. Tapi dari sisi lain, di sisi global juga kita lihat di suku bunga Amerika yang lagi naik, dimana dana asing itu gampang keluar lah. Jadi walaupun reshuffle ini salah satu pemicunya, tapi kita juga harus lihat dari kancah global gitu, seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Ardan nih, mau ngasih insight tambahan nggak terkait ini? Oke, bicara mengenai pasar modal saham ini menjadi suatu hal yang menarik karena memang fluktuasi atau volatilitas harga saham itu dipengaruhi oleh banyak variabel. Nah, contohnya itu seperti tadi yang disampaikan, itu mengenai reshuffle menteri saja atau transisi menteri itu bisa berpengaruh pada penurunan IHSG. Jadi kalau kita kulik lebih dalam lagi, ini jadi suatu hal yang menarik gitu. Bahkan seperti statement-statement yang bakalan disampaikan oleh pejabat publik atau policy maker itu bisa berpengaruh terhadap sentimen publik yang akan menginvestasikan pada pasar modal saham yang pergerakannya itu bisa berubah karena adanya suatu statement yang dikeluarkan oleh pejabat publik seperti itu. Jadi intinya reshuffle menteri ini cuma jadi salah satu penyebabnya aja ya, terkait IHSG yang turun kemarin. Masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan IHSG turun kemarin. Mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Mungkin menurut Nasya, gimana sih dampaknya buat investor retail yang baru belajar untuk menghadapi IHSG yang turun cukup signifikan kemarin? Jadi dampaknya ini jelas bikin bingung gitu, karena kan banyak investor pemula yang panik itu selalu buru-buru ngejual sahamnya, padahal nih penurunan akibat reshuffle sendiri itu seringkali sifatnya itu jangka pendek gitu. Jadi kalau investornya ini paham tentang fundamental, sebenarnya ini menjadi peluang untuk mereka untuk beli di harga diskon. Itu. Oke, aku tambahin ya. Jadi mengenai fenomena reshuffle ini menjadi suatu hal yang menarik karena bisa kita lihat dengan adanya transisi menteri, yaitu Menteri Keuangan contohnya, dari Menteri Sri Mulyani menjadi Purbayayudi, itu langsung memberikan tren penurunan harga saham. Cuman bisa kita lihat lebih jauh lagi, bahwasannya Purbayayudi ini akan memberlakukan suatu kebijakan di mana beliau ini akan menginjeksi keuangan pada sektor perbankan sebesar 200 triliun. Nah, otomatis itu akan berimplikasi pada pergerakan sektor ekonomi di Indonesia, yang dimana itu akan bergerak secara positif. Nah, outputnya seperti apa? Nah, outputnya pada harga saham ini menunjukkan bahwasannya terjadi tren yang positif atau tren peningkatan saham pada sektor perbankan seperti itu. Oke, berarti kuncinya buat investor retail itu jangan panik dan tetap waspada ya. Oke, mungkin kalau kita bisa kasih solusi nih buat para investor retail terkait permasalahan ini, gimana sih ke depannya? Mungkin dari Atta dulu. Oke, yang pertama, kalau misalnya kita lihat portofolio dulu. Kalau emang kita punya saham blue chip atau fundamentalnya bagus, ya
sebaiknya kita hold dulu atau kita tahan. Yang kedua, kita siapin uang cash lah untuk fresh down ketika emang sahamnya itu anjlok turun harganya. Terus yang ketiga, kita jangan gampang terdistract lah terkait tentang saham goreng-gorengan, karena itu bikin tambah resiko yang lebih besar dengan kondisi yang emang tidak lagi baik. Nah kalau menurut aku Iya. perhatikan sektor yang justru bisa untung dari researchernya gitu. Mungkin seperti kayak menteri baru dengan visi pembangunan infrastruktur yang mungkin saham konstruksinya itu bisa naik gitu. Jadi kita tuh nggak hanya fokus pada yang jatuh, tapi juga mencari potensi yang tumbuh. Nah, setuju banget sama apa yang tadi udah disampaikan sama Kanasya. Yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan diversifikasi pada investasi, karena memang sebaik-baiknya investasi itu ya investasi yang terdiversifikasi gitu. Karena jeleknya kalau misalnya kita hanya terkonsentrasi pada satu saham saja. Jadi misal ketika saham itu sedang mengalami penurunan yang sangat signifikan, maka ya portofolio total kita bakalan anjlok gitu. Jadi lebih baik ya terdiversifikasi di banyak sektor saham gitu. Jadi nggak hanya berfokus pada satu aja. Oke, noted banget ya. Jadi kuncinya ada 3 nih. Yang pertama adalah mempertahankan saham fundamental. Yang kedua mencari peluang sektor prospektif. Dan yang ketiga adalah diversifikasi untuk meminimalkan resiko seperti itu. Baik Sobat Potret, jadi kita sudah ngobrol panjang lebar nih tentang IHSG yang sempat koreksi karena reshuffle menteri kemarin. Jadi pada intinya pasar saham ini akan reaktif dan sensitif terhadap gejolak politik. Akan tetapi sebagai investor kita harus tetap tenang, jangan panik, dan tetap rasional untuk mencari peluang yang baru. Terima kasih buat Nasya, Kak Arda, dan Atta atas insight yang luar biasa ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, segitu dulu episode Potret pada kali ini. Sampai jumpa di episode Potret selanjutnya. Bye-bye.